arihna biha ya Bilal, ayo Bilal hibur ana dengan cepat azan, cepat solat, hibur ana dengan solat, hibur ana dengan solat, ya kan? Wa ju'ilat qurratu aini fi shalah, dan dijadikan hobiku, idolaku adalah solat, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi itu tergesa-gesa untuk mau solat, terburu-buru. Mau solat itu terburu-buru, kepengen cepat untuk menikmati daripada yang pernah beliau nikmati di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah boleh terburu-buru untuk solat? Boleh. Maksudnya jangan solat yang terburu-buru. Artinya mau solat itu terburu-buru, artinya kalau udah azan cepat tinggalkan semua, stopkan, kecuali memang ada dalam keadaan darurat ya. Dalam keadaan darurat misalnya di jalan macet apa dan sebagainya, lain ceritanya. Kalau lagi udah stopkan semuanya langsung, penuhi panggilan Allah, terburu-buru. Karena kata Nabi SAW, al-ajala minasyaitan. Naam, keburu-buru itu dari setan, betul. Kecuali 3 hal yang boleh kita terburu-buru. Apa itu? Yang pertama, anak perempuan yang sudah pantas untuk dinikahkan. Tak boleh ditunda-tunda, langsung dinikahkan. Pertanyaannya, ini kita keluar dari pembahasan sedikit ini ya. Ini sholat nanti kan habis ini kena nih nomor 3. Nomor 1, perempuan, anak perempuan perawan yang udah siap untuk dinikahi, maka cepat dinikahi. Bagaimana beb tandanya kalau anak perempuan kita udah pantas juga untuk dinikahi? Gampang, tandanya 1. Kalau udah suka berkaca-kaca, suka bercermin, berbedak, berarti itu udah saatnya untuk dikawinkan. Paham? Lihat anak kita kalau sudah suka di depan kaca, pandai berbedak, biar glowing, pandai main Instagram, posting fotonya, itu berarti udah siap untuk dinikahkan. Jangan ditunda lagi. Ente tanggung nanti dia berzina, naudzubillah wal billah. Lebih baik ente tanggung nafkahnya daripada ente tanggung dosanya kan. Walaupun lakinya belum kerja tak apa, kawin lo, ente nanggung nafkahnya untuk sementara daripada ente nanggung dosanya orang tua. Itu pertama, anak perawan kalau udah pantas. Yang kedua, utang. Ini bakat nih masalah utang nih. Nah, ngomong utang, anak ada utang gak nih? Jadi utang kalau udah sampai waktunya harus cepat-cepat dibayar. Karena kalau orang utang niatnya tak mau bayar, itu seperti pencuri dia. Dihukumi seperti pencuri. Dan orang kalau niatnya mau bayar, u'ina alaih, dia akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuman ada kabar gembira sedikit nih untuk orang-orang yang suka minjamkan utang. Jadi biar dia tak bosan untuk minjamkan orang. Anak pun mau minjam enggak ceritanya ni. Jadi kata Nabi SAW, ini pun kabar gembira untuk orang yang utangnya belum dibayar-bayar. Jadi biar ente tenang. Apa kata Nabi? Man aqrada dainan falahu ajru shadaqah. Atau kama qala Nabi SAW. Barang siapa yang menghutangkan orang duit, maka dia mendapatkan pahala sedekah sesuai jumlah duit yang diutangkan setiap hari. Misalkan nih, habis ini nih ente minjamkan anak utang 100 juta misalkan. Mudah-mudahan ada yang mau insyaallah. Selama anak masih belum bayar, tiap hari ente dapat pahala seperti ente pahala sedekah 100 juta. Makanya orang-orang soleh, ulama-ulama, wali-wali itu kalau ada orang hutang sama dia pura-pura tidak tahu dan dia lupa sudah, dia tidak mau nagih. Karena eman tadi dapat pahala sedekah seperti jumlah yang dia hutangkan. Nah, kira-kira dia mau hutangkan anak-anak nih? Tak ada kan? Tapi jangan mentang-mentang hadis ini ente yang hutang tak bayar, jangan. Kalau ente ngutang bayar, insya Allah Allah bantu. Tapi untuk menenangkan hati saja. Makanya wali-wali Allah itu tidak mau dia nagih, biarkan saja. Nanti pada saatnya dibayar, maka itu dapat pahala sedekah terus setiap hari. Cuman ada amalan nih, amalan untuk ente biar cepat bayar hutang. Ini amalan dari Nabi SAW. Dan sahabat Mu'ad bin Jabal ini punya utang sama orang Yahudi. Pas hari Jumat dia tak keluar sholat Jumat. Petapuk di rumah. Nabi cari mana Mu'ad bin Jabal, tak ada. Akhirnya besok dipanggil. Kenapa ente tak sholat Jumat? Anak punya utang sama Yahudi. Kalau anak keluar sholat Jumat, ketemu di jalan habis anak. Makanya anak tidak keluar.
Kata Nabi, mau dah anak ajarkan ente doa, kalau ente baca walaupun utang ente seperti gunung akan dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau dah ente doa? Mau dah? Banyak utang semua nampak. Minggu depan apa sekarang? Panjang doanya nanti dicatatkan. Allahumma ya farijal ham wa kashifad dar ya mujiba da'watal muttar rahmanad dunya wal akhirati wa rahimahuma irhamni fi qada'i duyuni rahmatan tughnina biha an rahmati man siwak. Kenapa antum hafal bet? Karena anak banyak utang. Anak hafalkan, anak ngamalkan. Insyaallah mudah-mudahan utang kita lunas semua insyaallah. Yang mau doa ini nanti anak tuliskan insyaallah kalau tidak lupa. Itu amal. Mau banyak utang apa tuh? Berapa utang ente? Naam, tapi jangan macam-macam ya. Ayat paling panjang dalam Al-Quran itu 1 lembar bahas masalah utang. Orang syahid pun yang mati dah pasti masuk surga. Kalau ada utang tidak diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mati syahid. Bagaimana yang mati sangit? Yang mati syahid masih ditanya utang, dan Nabi tidak mau mensolatkan jenazah yang masih ada utang kecuali ada orang yang mau menanggung utangnya. Nah, mudah-mudahan utang kita lunas insyaallah. Yang ketiga yang harus keburu-buru, sholat. Kalau udah sampai waktunya azan, semuanya putuskan semuanya. Makanya anak pernah dulu di Tarim di Hadramaut, kita kan setiap hari Kamis tuh keluar dakwah. Kalau anda lihat di Pontianak ini kayak pondok Mamba Usofa ini, kampung Arab, setiap hari Kamis kan disebar ke masjid-masjid. Habib Umar juga begitu. Cuma kita di kampung-kampung jauh nginap, balik Jumat. Iya kayak jamaah tabligh. Cuma jamaah tabligh kan 3 hari, lama anak sehari saja. Kita ke kampung-kampung, pernah kita masuk masjid, tua dah masjid tuh, di depan pintu tertulis pakai bahasa Arab tapi, ya kan? Iqta'il jawalat wattasil birabbil bariyat. Kalau artinya itu putuskan segala hubunganmu kepada makhluk, kepada HP, kepada semuanya, dan sambungkanlah hatimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nih anak yakin kita semua yang hadir semuanya sholat 5 waktu semua, betul kan? Itu tidak jadi masalah, udah clear udah masalahnya. Semua sholat alhamdulillah. Yang jadi permasalahan satu saja. Kita udah nikmat belum melaksanakan sholat. Kita udah asik belum melaksanakan sholat. Kita udah rindu belum dengan menunggu isya nih sebentar lagi. Kenapa orang tidak rindu? Kenapa orang tidak asik? Kenapa orang tidak menikmati? Karena dia sholat tidak merasa berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk itu apa? Orang yang menyangka dirinya sedang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar udah selesai. Kita tidak merasa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya sama, kita belajar dari sekarang. Bukan berarti anak yang ngomong anak udah hebat, tidak. Kita sama-sama belajar gimana caranya supaya solat kita itu khusyuk, hadir, asik. Kalau solat insyaallah kita udah solat semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini nikmat yang besar. Tinggal bagaimana caranya supaya kita ini bisa asik di dalam solat, menikmati kenikmatan yang dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW. Barokahnya Nabi Muhammad tak mau balik itu, akhirnya Allah simpan nikmat itu, dirayu sama Allah agar Nabi Muhammad ini balik, tapi kenikmatan itu masih menempel, masih Allah simpan di dalam solat 5 waktu. Dan kalau kita udah bisa menikmati, udah bisa meresapi, asik dengan sholat, maka tidak mungkin kita akan meninggalkan sholat. Kita akan terus sholat. Ini sebentar lagi kita akan menghadap Allah. Kan mulai dari sekarang kita praktekkan langsung malam ini. Bentar lagi kan isya, berapa menit lagi? Dari wudhu tuh udah merasa menghadap Allah. Dari wudhu, bentar lagi. Kita kalau mau ngadap presiden kan mandi, ngadap orang besar kan, merasa mau ngadap orang yang mulia. Begitu juga kita menghadap Allah. Dari wudhu, man ahsanal wudhu faqad ahsanas salat. Berarti siapa yang bagus wudhunya, maka solatnya akan bagus. Wa man ahsanas salah ahsanallahu umura dunyah wa ukhrahu. Kalau orang solat sudah bagus, maka Allah akan baguskan semua urusan dunia dan akhirat. Kenapa kita tergesa-gesa dalam solat? Kita tidak menikmati.
Ini pesan dari Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Bagi orang yang tergesa-gesa di dalam sholat, mungkin karena ada satu hal yang ingin dia dapatkan. Ente harus yakinkan hal yang ente ingin dapatkan sehingga ente tergesa-gesa dalam sholat ada di tangan, di genggamannya zat yang sekarang kau berada di hadapannya. Kenapa ente mau tergesa-gesa habis ini mau melakukan suatu hal? Hal itu, hajat yang ente inginkan itu ada di genggaman zat yang sekarang berada di hadapan kita. Atau kita tergesa-gesa karena takut ada sesuatu yang luput dari kita, ketinggalan dari kita. Semuanya ada di genggaman di zat yang sekarang kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tergesa-gesa? Karena kita tidak merasa berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Oleh karena itu, belajar kita dari wudu udah khusyuk. Al-Imam Ali Zainal Abidin di saat dia berwudu saja mukanya merah. Pucat mukanya. Kenapa kau pucat? Karena kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Persiapan. Kita wudu kadang ngomong. Wudu kadang siram-siram air kayak budak kecil, iya kan? Kadang cerita bisnis sambil wudu. Tak boleh kita dari wudu. Betul. Di saat azan berhenti sejenak kita. Ya, kalau bahasa tarekat itu istimdad, tolabul madad, mengkosongkan segala panca indera kita untuk memancing ini. Betul-betul khusyuk, mata kita istirahatkan, pendengaran kita istirahatkan, hati kita istirahatkan, fokus menghadap Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul-betul sebentar lagi kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita pelajari. Kalau sholat, insya Allah dah sholat semua. Tinggal bagaimana caranya supaya kita asik melaksanakan sholat. Imam Ali Zainal Abidin itu saking asiknya sholat, kebakaran rumahnya. Ya Imam Ali ini dapat gelar Zainal Abidin. Nama dia Ali, gelarannya Zainal. Zain itu artinya paling bagus. Abidin orang ahli ibadah. Paling bagusnya orang ahli ibadah. Di saat sholat di rumahnya kebakaran. Orang teriak-teriak. Dulu tidak ada pemadam kebakaran. Ya Imam Ali, api. Santai di sholat. Akhir sampai selesai sholat, hampir dia mau kebakar. Akhir keluar. Ditanya, ente kok tidak takut dengan api? Dia bilang apa? Alhatni narun ukhra. Telah melupakan aku api akhirat sehingga aku lupa api dunia. Subhanallah. Betul-betul menghadap Allah. Tak pantas aku batalkan sholat aku cuman gara-gara api dunia, dia bilang. Nah, yang mau coba boleh. Di sini bakar rumah, kita sholat, jangan keluar. Kalau ente berhasil, ente dapat titel Zainal Abidin. Mau nak ente? Azan? Belum. Imam Ali Zainal Abidin luar biasa, melupakan di api yang menyibukkan di api akhirat sehingga dia lupa dengan api dunia. Akhirnya pantas mendapatkan gelar Zainal Abidin. Nah, kita kalau coba berhasil, syukur-syukur tak mati kayak Mbah Marijan itu kan, mati sujud tuh. Mudah-mudahan Allah rahmati insyaallah. Ya kan? Mati sujud nanti kebakar habis. Imam Ali alhamdulillah semangat selamat. Itu mereka seperti itu dari wudu maka sampai sholat itu betul-betul menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada sebagian mereka yang mau dioperasi pun minta sholat dulu. Imam Ali juga minta cabutkan panahnya di saat sholat. Kita kadang nyamuk udah bergaruk-garuk kan. Ada kucing, ada apa, udah hilang khusyuk kita. Ada budak-budak kecil nangis, ada apa, lupa semuanya dan tidak fokus. Tapi mereka seperti itu. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah taufik insyaallah. Apa yang didapat oleh para aulia, para nabi, para sahabat Allah karuniakan kepada kita semua. Tidak ada yang mustahil. Minta sama Allah yang tinggi-tinggi, minta sama Allah, jangan tanggung-tanggung. Ya Allah, mudah-mudahan Kau perkenankan kita semua menjadi orang-orang yang khusyuk di dalam salat. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan salat, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan anak cucu kita menjadi orang-orang yang ahli salat insyaallah. Ampunkan dosa kita ya Allah, tutup aib-aib kita ya Allah, perkenankan kita semua insyaallah bisa berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita sambung minggu depan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.